Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyatika Rohmah dengan NIM U2019-1041 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas Luring. Di sini, saya akan membawakan sebuah teori dari Ferdinand de Saussure untuk menuntaskan ujian tengah semester pada mata kuliah semiotika. Sebelum masuk pada teori de Saussure, sepatutnya kita mengetahui sejarah singkat dari tokoh tersebut, di mana Saussure lahir di Jenewa, Swiss pada tahun 1857. Kemudian beliau meninggal pada tahun 1913. Beliau merupakan sosok ahli bahasa yang memperoleh gelar doktor pada umur 21. Saussure sering dikenal dengan teorinya strukturalisme bahasa, di mana menurut Saussure setiap bahasa itu memiliki struktur yang baku, rapi, dan juga solid. Dalam sisi lain, bahasa itu merupakan sebuah tanda atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan tertentu. Nah, karena itu menurut Saussure ada struktur yang mengikat dalam setiap bahasa. Jadi seluruh aspek bahasa seperti bunyi, huruf, kata, kalimat itu adalah tanda. Seperti kata lemari yang kita mengartikannya sebuah tempat untuk menyimpan pakaian atau benda-benda tertentu. Masuk pada teorinya de Saussure, prinsip dari semiotika de Saussure itu ada 4. Yang pertama yaitu penanda dan petanda, yang kedua lingue dan parole, yang ketiga sinkronik dan diakronik, yang keempat sintagmatik dan paradigmatik. Masuk pada prinsip yang pertama yaitu penanda dan petanda. Tanda itu terdiri dari 2 aspek, penanda atau signifier dan petanda atau signified. Penanda yaitu bentuk formal yang menandai sesuatu, sementara petanda aspek mental, arti atau konsep di balik penanda. Singkatnya, kita bisa mengartikan penanda yaitu sesuatu hal yang nampak, sementara petanda makna di balik penanda tersebut. Contohnya, lampu merah. Lampu yang berwarna merah itu merupakan penanda, sementara makna dari lampu merah yaitu kita disuruh untuk berhenti. Nah, itu merupakan petanda, makna dari lampu merah itu. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu langue dan parole. Pengertian dari langue sendiri yaitu sistem bahasa yang digunakan secara kolektif dan telah disepakati bersama oleh pengguna bahasa. Sementara parole yaitu praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada suatu waktu atau saat tertentu. Analoginya itu seperti permainan catur, di mana langue yaitu aturan saat bermain catur, sementara parole praktek permainan caturnya. Secara singkatnya, langue itu sistem kebahasaan kita yang resmi, struktural, atau juga formal. Sementara parole itu sifatnya individual, bagaimana cara kita menggunakan dalam bahasa praktek sehari-hari. Contohnya saat kita membeli bakso, kita mengetahui bahasa yang baik dan benar, seperti bang, saya membeli bakso 1 porsi. Tapi saat kita sudah terbiasa dan apa yang kita ungkapkan bisa dimengerti oleh penjual bakso, maka kita cukup mengatakan bang, bakso 1. Nah, itu merupakan parole. Pada teori de Saussure yang ketiga yaitu diakronik dan sinkronik. Dalam istilah linguistik telaah, diakronik adalah studi bahasa dari waktu ke waktu atau tanpa adanya batas waktu tertentu. Sementara sinkronik yaitu studi bahasa pada kurun waktu tertentu atau mengkaji bahasa pada hari ini. Analoginya itu saat membelah pohon secara vertikal dan memotong pohon secara horizontal. Saat membelah pohon secara vertikal, maka kita harus mengetahui dari ujung pohon hingga akarnya. Jadi kita harus mengetahui seluruh aspek dari pohon itu. Sementara memotongnya secara horizontal yaitu saat kita memotong sebagian lapisan dari pohon itu. Maka membelahnya secara vertikal itu masuk pada diakronik, dan memotongnya secara horizontal itu masuk pada sinkronik. De Saussure sendiri lebih suka telah asinkronik karena menurut beliau telah asinkronik itu lebih penting.
Begitu. Masuk pada teorinya De Saussure yang keempat, yaitu sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik atau relasi sintakmatik yaitu hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan sifatnya itu linier atau tidak bisa dipertukarkan. Sementara paradigmatik yaitu hubungan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam tuturan dan sifatnya itu vertikal atau bisa dipertukarkan. Contohnya dari sintakmatik yaitu dosen mengajar mahasiswa, di mana dosen di sini sebagai subjek dan mahasiswa sebagai objek. Subjek dan objek di sini tidak bisa dipertukarkan seperti mahasiswa mengajar dosen. Kemudian pada contoh paradigmatik atau yang berjalan secara vertikal yaitu dekan menemui dosen. Dekan menemui mahasiswa. Nah, dosen dan mahasiswa di sini sama-sama sebagai objek. Walaupun maknanya berbeda, akan tetapi dosen dan mahasiswa bisa dipertukarkan melalui konsep sintakma. Sekian dari materi saya. Semoga bisa